Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara live streaming ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yeftalise STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi hari ini dari Injil Matius 25, Injil Matius 25 ayat 16, yang demikian bunyi firman Tuhan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia yang Kau berikan sampai saat ini. Di tengah keresahan dan kesesakan di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati nafas kehidupan yang baru setiap harinya. Ya Bapa, di tengah-tengah pandemi yang terus meningkat ini, kami belum sehat betul. Di sekeliling kami, ada begitu banyak saudara dan sesama yang telah terpapar. Sekalipun demikian, bersama-sama kami tetap bersuka cita atas anugerah yang Engkau berikan untuk menyelamatkan dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami mengaku atas kekurangan serta kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, ya Bapa. Krisis akibat pandemi memang menyulitkan. Tapi saat kami merasa tidak berdaya, kami malah menjauh dari kasih-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami. Tambahkan dan kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami dapat kembali berdoa dalam kesungguhan dan kesetiaan kepadamu. Engkau adalah Bapa yang setia dan selalu memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Engkaulah Bapa yang berkuasa atas seluruh dunia dan tangan kasih-Mu memelihara ciptaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih sering lalai, lengah, tidak patuh, dan tidak taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ampunilah kami dan lingkungan yang masih tidak menjaga kebersihan dan kesehatan diri, sehingga virus ini sukar dikebaskan. Inilah kami anak-anak-Mu yang masih dapat berkarya dan menerima berkat, tetapi dalam doa kami tidak meminta dengan cara yang benar. Kami kurang bersyukur dan tidak berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan serta kesulitan hidup. Saat pandemi ini terus merebak, kami kurang peduli dan perhatian kepada saudara dan sesama kami yang terpapar. Kami malah sibuk mencari selamat dan keuntungan diri sendiri. Bapa Maha Kasih, betapa berdosanya kami sebagai pribadi yang tidak mengasihi-Mu. Kami mohon pengampunan dosa kepadamu ya Bapa. Dalam pengasihan-Mu, baharuilah hidup kami. Amin.
dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan yang kita baca renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan. Tapi kami bersuka cita karena kami boleh beribadah. Lebih dari itu kami juga mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar, yang kami renungkan bersama, kami boleh mengerti ya Tuhan. Khususnya di masa-masa pandemi ini. Kami paham kehendak Tuhan. Dan mampukan untuk kami dapat melakukannya. Tidak hanya mendengar, tapi melakukan kehendak-Mu melalui firman yang hendak kami baca renungkan bersama. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam 1 tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih, Shalom. Ya, kita boleh beribadah di pagi hari ini ya, di tengah-tengah pergumulan kita bersama, pergumulan bangsa Indonesia. Nah, kita beribadah di minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kita bersyukur ya karena Tuhan tidak tinggalkan kita dalam pergumulan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan yang pertama adalah bahwa hidup ini tidak statis, tidak diam, saudara-saudara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju masa depan, di mana kita meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim pada suatu saat nanti. Bapak Ibu, itu dalam Injil Matius 25, Bapak Ibu bisa membaca itu. Terutama di ayat 31 dan seterusnya. Itu jelas, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Persoalan adalah kapan dia datang. Ya, Bapak, Ibu yang kekasih, kapan Tuhan Yesus datang? Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sambil merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mendengar satu pujian dari Pelkat PKP yang akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dengan pujian ini. Tuhan kembali
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan singkat tadi, kapan Tuhan Yesus datang? Ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu. Dan juga saya mau tekankan bahwa kita tidak perlu mencari tahu kapan Yesus datang. Karena itu hak Tuhan. Ya. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah bagaimana persoalan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan kepadanya. Nah, kesetiaan itu ditunjukkan bukan hanya dengan memegang keyakinan iman di dalam hati kita kepada Tuhan Yesus, tapi juga melalui kehidupan kita, mengisi kehidupan dengan baik dan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan ini. Nah, salah satu yang Tuhan kehendaki adalah kita dapat menggunakan dan mengembangkan setiap talenta yang dipercayakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan ini jelas satu perumpamaan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus mengenai talenta. Dan ini kita lihat membentangkan gambaran tentang kerajaan surga. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, seorang tuan bepergian ke luar negeri, tidak dibilang di mana, dan meninggalkan tugas kepada hamba-hambanya, mempercayakan tugas kepada hamba-hambanya. Kita lihat, yang seorang dipercayakan 5 talenta dari harta tuannya. Yang seorang lagi 2 talenta. Yang seorang lagi 1 talenta. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu bepergian sang tuan itu merupakan kesempatan. Kesempatan bagi hamba-hambanya itu untuk mengembangkan talenta yang diberikannya kepada mereka sesuai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, tidak ada pilih kasih di situ, sesuai. Karena tuannya tahu pekerja-pekerjanya ini, maka dia percayakan itu. Jangan kita katakan, wah tidak adil. Tidak. Tuhan adil. Tuannya itu adil, Bapak Ibu yang kekasih. Karena dia tahu kemampuan para pekerjanya. Persoalannya Bapak Ibu bukan banyaknya, tapi bagaimana mengembangkan, itu persoalan.
Setelah waktu bepergian selesai, mungkin ada sesuatu, urusanlah begitu, Bapak Ibu. Sang Tuhan kembali. Ya, kembali dan meminta pertanggungan jawab dari para hambanya. Ya. Jemaat yang kekasih, ketiga hamba tersebut sama-sama diberi kepercayaan oleh Tuhan mereka untuk berkarya dengan modal yang telah disediakan. Jadi tinggal bagaimana pengembangannya. Itu persoalannya sebenarnya. Bukan banyak dan sedikitnya. Tidak. Ya. Bagaimana mengembangkan talenta yang dilakukan oleh masing-masing hamba. Nah Bapak Ibu yang kekasih, ternyata ada perbedaan tindakan antara hamba yang satu dengan yang lainnya. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta melakukan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab dan berhasil. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta itu tidak melakukan tugasnya sehingga ia apa? Gagal. Ya, gagal. Ya mungkin Bapak Ibu yang kekasih barangkali dia takut. Ya, takut mengambil resiko yang mungkin saja terjadi dengan talenta yang diberikan itu. Atau nah ini, dia malas. Gitu ya Bapak Ibu. Atau ia malas. Karena itu dia simpan. Digalilah lubang. Atau mungkin juga ia menganggap tuannya serakah gitu. Ya, sehingga memperdaya dia sebagai hamba untuk memperoleh keuntungan dari dirinya. Atau alasan-alasan lainnya. Ya. Dan ya cuma ditanam, gali lubang, tanam, so selesai. Dan tidak dikembangkan. Kalau kita lihat bacaan berikutnya, Bapak Ibu yang kasih, sampai ayat 30 mungkin. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini memang saat ini ya, masih banyak orang Kristen yang tidak mau atau enggan mengembangkan talenta yang ada padanya dengan dalih ya macam-macam ya. Tidak mampu, tidak punya waktu. Ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Atau juga ada alasan masih belum siap dan lain-lain. Ya. Nah, apakah alasan-alasan kita nanti ini masalah dan persoalan? Apakah alasan-alasan kita nanti ketika Allah meminta pertanggungjawaban dari kita? Bisa enggak? Ya, itu persoalannya. Allah mengaruniakan kepada kita masing-masing talenta yang memang berbeda. Yang memang berbeda. Enggak sama. Ya. Ada yang diberi banyak, tapi ada pula yang sedikit. Ya. Sama-sama harus mempertanggungjawabkan. Ya. Sama-sama harus bertanggung jawab ya, kepada tuannya
kepada Allah yang memberi talenta kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih, ya, selagi masih ada kesempatan untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada pada kita, kembangkanlah itu sebaik-baiknya. Ya. Jangan dikubur atau dipendam untuk diri sendiri talenta yang Allah berikan kepada kita. Ya. Talenta yang Allah berikan kepada kita yang sama adalah kasih. Semua orang percaya pasti punya kasih ya Bapak Ibu. Ya, itu yang Allah berikan kepada kita. Nah, kasih itu kita kembangkan. Kasih itu bukan hanya untuk mengasihi diri sendiri. Ya. Tetapi kasih harus dikembangkan. Diberi, dikembangkan kepada orang lain, Bapak Ibu. Kembangkan talentamu. Ya. Allah percayakan itu Bapak Ibu yang kekasih. Karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Orang percaya yang beriman tentunya. Orang beriman kepada Tuhan Yesus. Kasih itu pasti dia rasakan. Setiap orang. Dan itu anugerah. Ya, mau dikatakan juga. Itulah yang Allah percayakan kepada kita. Supaya kita kembangkan kasih itu. Ya. Makanya Allah beri contoh. Ya. Bapak Ibu yang kekasih. Allah mengasihi kita dulu. Supaya kita juga dapat mengasihi orang lain. Itu penting. Ini kasih itulah yang kita kembangkan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Banyak yang membutuhkan kasih itu. Ya. Yang Allah berikan kepada kita, talenta itu, mengasihi, kasih. Oke, Bapak Ibu yang kekasih, kita mungkin mau katakan, ya saya di mana? Ya. Bisa memberi karena ya susah pekerjaan, ya. Apalagi sekarang bekerja di rumah oleh karena kondisi pandemi ini, sebagainya. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita masih punya, walaupun jauh, dan kita tidak langsung dapat berbuat, tapi kita bisa melakukan itu, yaitu berdoa. Itu penting Bapak Ibu, penting. Ya. Kita berdoa Bapak Ibu yang kekasih, minta supaya Tuhan menolong bangsa kita Indonesia ini. Supaya Tuhan Yesus menolong kita semua. Supaya Tuhan Yesus dengan kuasanya mengalahkan kuasa virus corona itu. Mari Bapak Ibu yang kekasih, berdoa dan berdoa bagi saudara-saudara kita yang terpapar. Berdoa bagi tenaga-tenaga kesehatan yang membantu mereka yang terpapar. Supaya mereka, tenaga-tenaga kesehatan itu jangan sakit. Dan mereka terhindar dari virus corona itu. Kita bisa berbuat, saudara bisa berbuat dengan berdoa, dan berdoa. Karena itu tanggung jawab kita. Untuk kesejahteraan bangsa kita dan saudara-saudara kita.
Kembangkan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu, saudara-saudara, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Selama masih ada waktu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pakailah talenta yang diberikannya untuk selalu melayani Tuhan sebagai pihak yang berhak menerima pengembangan talenta itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan mengajak kita, mari. Apapun yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan, talenta juga untuk bisa memuji nama Tuhan, ya, talenta untuk melayani, ya, talenta juga untuk menyatakan kasih. Ya, talenta itu anugerah pemberian Tuhan. Kembangkan itu dengan penuh tanggung jawab selama kita diberi kesempatan untuk hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, mari, ya, jangan kita menahan apa yang harus kita lakukan. Ya. Jangan stop untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Ya. Supaya ya, apa yang diputuskan, dicanangkan oleh pemerintah, ya, untuk menyetop, ya Bapak Ibu yang kekasih, pengembangan virus corona ini. Kita berdoa untuk pemerintah sehingga usaha yang dilakukan itu baik melalui PPKM, melalui vaksinasi yang dilakukan, kita berdoa supaya masyarakat juga itu mendukung. Kalau disuruh pakai masker, pakai. Ya. Kalau disuruh melakukan protokol kesehatan, lakukan itu. Kalau disuruh vaksinasi, vaksinasi. Ya, jangan takut, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, saya dengar memang, ya saya tidak berbicara dengan orang lain, tapi saya dengar ya jemaat kita, bahkan majelis juga ada yang takut, ya, ada yang takut untuk divaksin. Bapak Ibu, jangan takut, itu tidak apa-apa itu. Dan itu pemerintah punya program ya, untuk menghentikan ya, berkembangnya virus corona itu melalui kita. Ya, itu Bapak Ibu yang kasih. Jadi tidak usah takut. Kita dukung program pemerintah. Lakukan protokol kesehatan itu, Bapak Ibu, dan lakukanlah vaksinasi. Ya. Kalau tidak, ya Bapak Ibu yang kasih, kita lihat banyak tuh yang terpapar, ya, menganggap itu nggak apa-apa, kasihan. Mari Bapak Ibu yang kasih, firman Tuhan mengajak kita untuk mari kita mengembangkan talenta. Untuk kita mari melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup ini penuh dengan sukacita. Ya, dan Tuhan dimuliakan. Terpujilah Kristus, Bapak Ibu, Tuhan memberkati.
Amin. Puji nama Tuhan, Kidung Jemaat 439. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang kekasih, mari berdiri bersama-sama untuk mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pelik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah persekutuan kami, dalam ibadah kami bersama-sama, di rumah kami masing-masing, dari sektor 1 sampai 10, kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami boleh merenungkannya bersama-sama. Dan terima kasih karena di tengah persekutuan kami, di tengah pergumulan kami, Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, untuk melakukan dan membagikan itu kepada orang lain. Apa yang Tuhan sudah percayakan. Talenta. Bukan banyaknya, tetapi tanggung jawab untuk mengembangkan itu. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak terima kasih. Kau yang memberkati dan mampukan kami untuk melakukan.
firman-Mu. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini dalam syafaat kami untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat GPIB. Tuhan memberkati. Baik secara sinodal, secara musyawarah pelayanan, pun sebagai jemaat GPIB. Tuhan memberkati semua pelayanan. Yesus kami berdoa untuk penata layanan kami GPIB Mengamaseyang Makassar. Tuhan Yesus memberkati penata layanan yang dilakukan oleh pelayan-pelayan firman dan sakramen. Oleh yang dilakukan penata layanan oleh para majelis, oleh pengurus dan pelayan Pelkat, PA, PT, Gerakan Pemuda, PKP, PKB, dan PKLU, oleh komisi-komisi BPPJ, pegawai kantor, kostor, satpam, supir. Tuhan berkati semua penata layanan di tengah jemaat kami, sehingga itu terlaksana dengan baik Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh merasakan pelayanan itu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati para pelayan-Mu juga, sehingga mampu melakukan tugas pelayanan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Pergumulan jemaat dari sektor 1 sampai dengan 10. Tiap-tiap keluarga, Tuhan memberkati. Pergumulan apapun ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya. Ketika jemaat mengalami kedukaan, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya tidak terus larut dalam duka itu. Dan Tuhan mengubah duka itu menjadi sukacita yang besar, karena Yesus ada. Berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan jamah. Tuhan angkat penyakit mereka, sehingga mereka boleh sembuh kembali Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan jamah. Dan berkati makanan, minuman, obat-obatan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gerson Palar. Kami berdoa untuk Bapak Okto Irianta. Kami berdoa untuk Ibu Andi Sanjar. Kami berdoa untuk Ibu Penontoan, ya Tuhan. Untuk Ibu Resmiati Thomas. Untuk Ibu CWCCH Sugeng. Untuk Bapak Adolf Suki. Untuk Ibu Ros Takalawangan. Untuk Ibu Teli Latu Perisa. Untuk Bapak Yosef Sinai. Untuk Ibu Alwina del Malaya. Untuk Ibu Dina Ambeua yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Untuk Ibu Herlina Puniman. Ibu Luisa Parihala. Bapak Theo Talahatu. Untuk Rafael Huwai. Untuk Ibu Betsy Podu. Untuk Ibu Rosnia Abu Bakar. Untuk Bapak Solehin Iksan. Untuk Ibu Fin Samahati. Untuk Ibu Amelia Seba. Untuk Bapak Fritz Aling. Untuk Ibu Petersina Jonas yang dirawat di Jakarta. Bapak di surga, tolong mereka. Mereka butuh jamahan tangan kuasa-Mu yang banyak menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kuasa itulah yang dibutuhkan untuk kesembuhan jemaat-Mu ya Tuhan. Dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang menolong mereka.
masing-masing. Berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan pekerjaannya. Tuhan Yesus tolong. Melalui pekerjaan yang mereka lakukan, boleh mereka merasakan berkat Tuhan di dalamnya. Berdoa bagi jemaat ya Tuhan. Anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka, Tuhan juga memberkati. Mereka boleh berhasil Tuhan di masa-masa pandemi ini. Mereka berjuang untuk menyelesaikan studi mereka. Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam masalah ekonomi Tuhan. Tolonglah. Tuhan curahkan berkat Tuhan bagi mereka yang berkekurangan. Usaha yang dilakukan oleh jemaat ya Tuhan untuk menunjang kehidupan keluarga, Tuhan juga memberkati. Biarlah usaha itu semakin diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga. Tuhan tolonglah pergumulan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa di surga bagi warga jemaat yang bersuka cita. Ada sukacita dalam hidup mereka yang berulang tahun, kelahiran yang ulang tahun, perkawinan atau sukacita lain. Tuhan memberkati dan mereka boleh nyatakan sukacita itu sebagai syukur mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Mereka tahu berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau yang memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga di sektor pelayanan 7, 6 dan 7. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu ini Tuhan, keluarga Yunias Latui Hamalo, keluarga Ferdinandus Latui Hamalo, keluarga Ferdinandus Adrians, keluarga Sarumpait Kaalo, keluarga Huai Bisa, keluarga Huai Paimbonan, keluarga Selfie Huai, keluarga Jeffrey Huai. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini. Biarlah diberikan kesehatan yang baik, sukacita, damai sejahtera. Dan biarlah ya Bapa, mereka boleh menikmati kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Bapa berkatilah keluarga ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden, dan aparat keamanan, baik polisian, bahkan juga TNI. Tuhan memberkati akan tugas-tugas mereka. Sebagai pemerintah, baik pusat, bahkan juga daerah, membawa bangsa dan negara kami pada kondisi situasi yang lebih baik lagi. Tuhan berkatilah usaha-usaha pemerintah, baik pusat, bahkan daerah-daerah, dalam menanggulangi kan virus corona ini Tuhan. Berkat pemerintah, ya Tuhan Yesus, dalam mereka berusaha untuk mengatasi tersebarnya virus corona, ya Tuhan. Baik dengan jalan pembatasan PPKM, dengan jalan dilakukan vaksinasi bagi seluruh warga Indonesia. Tuhan berkatilah usaha pemerintah ini, dan biarlah ya Tuhan, seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang terkecuali, baik di kota dan juga di desa,
di pelosok-pelosok ikut mendukung usaha pemerintah untuk mengatasi tersebarnya COVID-19 ini Tuhan. Tolong ya Bapa, agar mereka juga boleh menjalani protokol kesehatan, agar jemaat-Mu Tuhan, semua masyarakat boleh memberikan diri untuk divaksin ya Tuhan. Karena itu cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Tolong Bapak, semua rakyat Indonesia mendukung program ini. Tuhan beri kesehatan yang baik bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri. Tuhan berkati, beri kesehatan bagi mereka. Dan juga Pak aparat-aparat keamanan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga-tenaga medis. Ya Tuhan, tenaga-tenaga kesehatan. Yang juga bekerja keras melayani orang-orang yang terpapar akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus. Siapapun mereka Tuhan. Agar mereka juga dijauhkan dari virus corona itu. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati seluruh bangsa kami dan rakyat Indonesia. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pemerintah. Kami dalam menyelesaikan peristiwa duka ya Tuhan. Peristiwa duka di Lore Timur, di Poso, Sulawesi Tengah, dan di tempat lain. Biarlah ya Bapa, itu dapat diselesaikan dengan baik oleh aparat pemerintah. Ya Tuhan, khususnya melalui aparat keamanan, baik kepolisian bahkan juga TNI. Ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semua usaha itu Tuhan berkati, sehingga di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, terciptalah ketertiban dan stabilitas keamanan itu. Ya Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami. Berkati juga kami yang boleh melayani, ya Tuhan, secara organis, baik organis, pemandu lagu, paduan suara pelekat PKB melalui ritual, juga ya Tuhan, multimedia yang bekerja dalam ibadah pagi ini, jemaat boleh menerimanya, mengikuti dengan sukacita. Tuhan juga memberkati. Berkati majelis jemaat yang boleh melayani di pagi ini. Tuhan, agar pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Mengikuti ibadah di GPIB Mangama Siang. Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami, ya Tuhan. Doa ini kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 pada ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, marilah berdiri. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu, agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 18 Juli 2021. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta J.F. Talise STH, organis Saudari Hillary Palisungan, pemandu lagu Ibu Olivia Sianipar Peso 5, operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, beserta keluarga. Ibadah pelkat, keluarga, dan ibadah minggu
Pertama, ibadah hari Minggu Pelkat Pelayan Anak dan Teruna 25 Juli 2021 berlangsung sesuai jadwal dengan pengaturan oleh masing-masing pelkat. 2 ibadah pelkat Gerakan Pemuda Persekutuan Kaum Perempuan menggunakan aplikasi Zoom dan ibadah keluarga berlangsung secara live streaming. 3. Ibadah hari Minggu 25 Juli 2021 dilaksanakan secara live streaming di Gedung Gereja GPIB Mangamaseang. Berita duka, telah dimuliakan Tuhan almarhum Ibu Herlinda dalam usia 73 tahun 6 bulan. Ibu kandung dari Ibu Sandra Sarah Gosal, anggota Jemaat Sektor Pelayanan 8, pada hari Rabu 14 Juli 2021 di Makassar. Pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada hari Kamis 15 Juli 2021 di Pekuburan Tionghoa, Panara, Makassar. Majelis Jemaat GPB Mangamaseang menyatakan turut berduka cita disertai doa. Tuhan Yesus sumber penghiburan menguatkan iman segenap anggota keluarga yang berduka. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan salib peruntukan Gedung Serbaguna Mangamaseang. Tuhan Yesus memberkati sumbangan Bapak Ibu beserta segenap keluarga. Penutup, Majelis Jemaat GPB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Jemaat, saya undang berdiri bersama. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Ku selamatkan.
Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.